Nah, 193 dari mana ya? Tentunya ini mestinya ada berapa persen ya, berapa bunga suku bunga apa namanya sewa guna usaha kan pasti ada ini berapa suku bunga kontraknya yang nanti disetujui ya. Nah, suku bunga efektif yang nanti mau disetujui berapa ini ya. Itu tinggal dikalikan dengan ya 193 ini berasal dari ini ya 3.300 ini ya 3.321 dikalikan dengan suku bunganya ya sehingga ada 193. Oke. 193. Jadi suku bunganya itu naik. Jadi kita lihat ini beban bunganya semula 8 ya. Karena menggunakan sewa guna usaha modal ya, karena utang jangka panjang ada bunganya ya, bunganya 191 maka harus ditambahkan 8 tambah 191 aja 201. Sehingga kita lihat di sini laba dari operasi yang berlanjut ini 1.304 dikurangi 8 dikurangi pajaknya 496 ya. Ya. Jadi ada 800 ya. Ini 1481 kurangi 201 kurangi 490 ya. Ada 790. Sebentar, mungkin ada pertanyaan ya. Kenapa beban pajak penghasilan ini kok ini 496 terus ini 490 ya. Ini ada ini penghitungannya di sini. Kalau Anda lihat di sini ya, net income-nya turun sebesar 16 ya. Kalau sebelum pajak itu net income-nya turun sebesar 16. Ya, turun sebesar 16. Setelah pajak menjadi ya 16 ya, dikali tarifnya itu 35% ya. Setelah pajak jadi turun, jadi turunnya adalah 10. Ya, diasumsikan pajaknya 35 ini. Turunnya laba 16 ya, itu sebelum pajak. Setelah pajak turunnya jadi 10 ya. 16 dari mana ini? Nah, kalau kita lihat ini 1.304 ya ini ya. Turunnya dari mana? Nah, sebenarnya turunnya nanti bisa dilihat di sini saja ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, turunnya dari mana kita lihat ya. Ini kan beban operasinya turun 177 ya. Beban operasi turun 177. Tetapi beban bunganya naik 193. Beban bunga naik 193. Berarti kan bebannya totalnya ya, baik beban operasi dan beban lain-lain, totalnya naik berapa? Naik selisihnya ya, 193 dikurangi 107 ada 16 ya. Jadi bebannya naik 16. Karena bebannya naik 16, maka bisa dikatakan rugi sebelum pajaknya turun 16. Nah, setelah pajak rugi apa namanya? Turunnya laba ya. Labanya turun 16 itu sebelum pajak. Kalau setelah pajak labanya turun sebesar 10 ya. 16 kali 1 dikurangi 35% hasilnya 10 nih ya. 16 kali 0,65. 16 kali 0,65 terus dikali
16 dikali 0,65 ya. Hasilnya ada 10. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini tekniknya untuk ini ya. Sehingga di sini ya, pajaknya turun 6 ya. Ini sebenarnya labanya turun 16 ya. 6-nya digunakan untuk menurunkan pajak dan 10-nya digunakan untuk menurunkan laba bersih ini ya. Sehingga bisa kita kelihatan nanti laba bersihnya ini ya. Laba bersihnya turunnya 10.700 ini jadi 695. Kemudian bagaimana dengan current asset? Tidak ada perubahan ya, current liability tidak ada perubahan. Sorry. Current asset tidak ada perubahan ya. Kalau fixed asset-nya ada perubahan karena asetnya sekarang dicatat ya sebesar 3321. Kemudian current liability-nya juga naik karena ada sebagian dari akuntansi jangka panjang yang harus diangsur ini ya. Kemudian utang jangka panjangnya ya. Utang jangka panjangnya ya berubah ya ini. Dari 729 sampai ditambah dengan saldo utang jangka panjang akhir tahun pertama ya. Saldo modal tidak berubah. Tapi kita lihat di sini ya menyusun kembali posisi keuangan neraca. Dampak di neraca yang lebih substansial ya. Dampaknya di neraca. Ini total aset dan total liability kedua-duanya naik. Total aset dan total liability. 3.321 ini asetnya ya. Pada akhir 2004. Nah, asetnya itu naik 3321. Ya, seperti ini tadi, sorry ya. Nah, ini 2928 ditambah 3321 nanti hasilnya ini ya. Kemudian kewajibannya juga naik 3321, hanya dibagi ya. Ya. Di sini kewajibannya juga naik 3321, hanya ini dibagi. Di mana 261 itu merupakan utang yang harus diangsur di tahun pertama ya, dan kemudian sisanya ini merupakan utang jangka panjang, saldo utang jangka panjang. Jadi utang lancarnya bertambah 261 dan non-current liability-nya itu bertambah sebesar 3321 dikurangi 261. Ini salah ini. Tidak mungkin ini 3321. Ya, kalau kita hitung. Oke. Ya, begitulah ya. 33 pas ini ya. 3321 nanti dikurangi 2261. Nah, sisanya nanti adalah saldo utang jangka panjang ya, yang nanti ditambahkan ke sini. Nah, saldo utang jangka panjangnya bertambah ini ya. Sebesar 3321 dikurangi 261. Utang lancarnya bertambah 261.